bisa bikin cantik, tapi belum tentu semua orang bisa bikin karakter. Setuju, Mbak Eba 2024. Rasa apa yang pengen saya capai di midpoint cerita? Misalnya karakter berada di dalam titik terendahnya. Apa yang terjadi pada saat iblis menjemput? Nah, harus waktu itu, ini ya, iya. punya imajinasi. Ini dia dijemput di depan rumah kan gitu kan rasanya. Semoga FFV bisa mewadahi para sineas-sineas hebat dan calon-calon sineas yang akan datang juga. Halo semuanya, selamat bergabung di program Road to FFI, yaitu Dialog Bersama. Senang sekali pada kesempatan kali ini aku Astri Ovi bisa menyapa semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan tentunya buat yang menyaksikan juga pasti tahu ya, kalau sudah ada tayangan-tayangan sebelumnya di mana kita sudah jalan-jalan di beberapa kota, yaitu ada episode di Kupang, ada juga di Makassar, dan ada di Padang. Buat yang ketinggalan, silahkan langsung main-main ke Festival Film Indonesia di YouTube ya. Silakan langsung saksikan episode-episode sebelumnya yang ada di kota-kota yang sudah saya sebutkan. Tapi sebelum dimulai ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya, boleh ya, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor yang sudah mendukung acara ini, yaitu kepada BNI, Implora, Perfect Water, dan juga Azarin. Kalau begitu langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu yang akan ngobrol di sini. Boleh saya perkenalkan terlebih dahulu dari Mas Batara Gumpar yang sudah hadir. Halo. Apa kabarnya Mas? Langsung gitu ya. Karena biasanya di belakang layar ya Mas. Apa kabarnya Mas? Baik. Baik. Nah, beliau ini adalah Director of Photography atau yang biasa disebut dengan DOP, betul ya Mas ya. Dan ini lulusan Institut Kesenian Jakarta dan juga alumni dari Berlinil Talent Campus di tahun 2016, betul ya Mas. Lalu juga Mas Batara ini sudah bekerja untuk lebih dari 22 judul film layar lebar, serial dan juga film pendek. Sudah bekerja sama dengan sutradara-sutradara yang ternama di Indonesia seperti misalnya Mas Gary Nugroho, Timo Cahyanto, Edwin, Rako Priyanto, Iva Isfansyah dan juga Kamila Andini. Dan di film Before Now and Then atau Nana yang tayang perdana di kompetisi utama di Berlin International Film Festival di tahun 2022, Mas Batara ini mendapatkan Piala Citra sebagai pengarah sinematografi terbaik di FFI 2022. Bagi aku ranking 5 besar udah bagus banget loh di kelas ini, luar biasa banget ya Mas ya. Dan karya beliau ini yang terbaru untuk serial Gadis Kretek juga meraih kesuksesan di seluruh dunia dan telah ditonton juga oleh jutaan penonton global. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Batara. Oke, tapi tidak hanya Mas Batara yang sudah hadir di sini. Di sini juga sudah hadir Mbak Eba Sheba. Apa kabarnya Mbak Eba? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi kalau Mbak Eba sendiri ini adalah penata rias yang memulai karir di industri perfilman lewat film pendek Drupadi di tahun 2008. Nah, film panjang pertamanya adalah Rumah Maida di tahun 2009 dari sutradara Teddy Suryatmaja. Dan beliau ini merupakan lulusan Fakultas Teknik Program Studi Tata Rias di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sampai saat ini Mbak Eba sendiri ini setidaknya sudah terlibat di 35 judul film. Dan Mbak Eba ini, siap-siap nih, Mbak Eba juga mendapatkan 6 nominasi penata rias terbaik FFI. Wow! Dan juga sudah memenangkan 3 piala citra lewat film My Stupid Boss 2, Abrakadabra, sama Kadet 1947. Wow. Dan juga terakhir nih ada juga Mas Regas Banuteja. Mas Regas ini sendiri, apa kabarnya Mas? Baik. Baik ya. Ini sebelumnya menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta. Waktu itu penjurusannya adalah penyutradaraan. Betul, dan lulus di tahun 2014. Film tugas akhirnya adalah Lemantun ya. Terus Mas Regas ini juga memulai karirnya di dunia film dengan membuat beberapa film pendek, diantaranya ada Lembu Sura di tahun 2015 yang berkompetisi di Berlin International Film Festival 2015. Terus juga di tahun 2016 Mas Regas juga memenangkan penghargaan film pendek terbaik di Cannes Critics Week dengan film pendeknya Perenjak, dan sekaligus juga mendapatkan piala citra pertamanya sebagai film pendek terbaik di FFI tahun 2016. Wow. Terus juga ada film pendeknya Tak Ada Yang Gila di Kota Ini di tahun 2019. Ini berkompetisi di Sundance Film Festival 2020. Dan beliau juga mendapatkan piala citra keduanya untuk film pendek terbaik di FFI 2019. Nah, 2 film panjangnya yaitu Penyalin Cahaya dan juga Budi Pekerti sama-sama meraih 17 nominasi di FFI. Wow!
agak sapu bersih ya Mas ya. Dan sekarang Mas Vegas ini baru menyelesaikan syuting film panjang ketiganya yang berjudul Para Perasuk dan sedang menjalani proses pasca produksinya. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Bagian saya pulang aja ya. Enggak dong. Ini Ini justru banyak banget prestasinya, bingung Ini yang banget paling- deh. Saya pulang aja boleh nggak? Nanti ini ganti siapa boleh nggak? kalau yang terakhir ini Nggak nggak usah usah, disebut nih boleh nggak? karena sebenarnya nggak usah disebutin, tinggal dicari di Wikipedia. Oh, Gitu. yang lain juga gitu. Jadi untuk yang satu ini adalah perwakilan dari Komite FFI 2024 yang mana kita tahu ketua umumnya adalah Mas Aryo Bayu. Jadi di sini kita sudah kehadiran ketua pelaksana FFI 2024 yaitu Prilly Latuconsina. Keren banget. Ini inisiasinya tahun ini keren loh. Ada Terima FFI Goes to kasih. Campus kan. Iya. Terus juga ada ini nih tayangan kita ini ya. Itu Betul. juga salah satu inisiasinya tahun ini. Prilly sebagai ketua pelaksana ada dialog bersama dengan para sineas. Luar biasa banget. Jadi narasumber hari ini yang akan ngobrol-ngobrol juga ini benar-benar langsung sineas-sineas Indonesia yang luar biasa. Dan kalau misalnya sineas pasti langsung kebayangnya sama FFI itu sebagai kayak penghargaan yang wow banget nih ya. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama menjadi saksi siapakah yang terpilih di Piala Citra FFI 2024 yang berlangsungnya di tanggal 20 November 2024. Nanti kalau misalnya ada yang mau menyaksikan langsung, siaran langsungnya ada di YouTube Festival Film Indonesia. Nah, sekarang kan yang hadir di sini semuanya sudah memenangkan Piala Citra nih sebelumnya, kecuali saya ya, saya hamba Allah. Sebenarnya apa sih kebanggaan tersendiri nih untuk para sineas ini memenangkan Piala Citra FFI? Ya deh, boleh deh dari yang nominasi terbanyak nih, jadi udah sering ya namanya Pressure-nya disebut di ya. sini nih. Ya tentunya satu kebahagiaan ketika FFI kan yang memilih para juri. Dan jurinya adalah juga dari lintas disiplin gitu. Ada sutradara, ada produser, ada kritikus film, ada budayawan gitu ya. Dan jika mereka kemudian memberi suatu penghargaan, ya tentunya ada apresiasi yang besar bagi kami sebagai pembuat film dan menjadi energi sebetulnya buat bikin film lagi. Itu mungkin rasa yang paling ada gitu di setiap penghargaan tuh adalah energi gitu. Jadi semangat buat meneruskan bikin film lagi gitu. Ibaratnya jadi api di dalam kompor kreativitasnya gitu ya, Betul. langsung kayak pengen mendidih nih buru-buru gitu ya. Oke, nah kalau Mbak Eba sendiri gimana Mbak? Kalau saya jujur pada saat pertama masuk nominasi itu dan dapat undangan untuk masuk ke FFI, ketika pulang justru konsultasi untuk datang nggak ya? Karena begitu dijejerkan sama nama-nama teman-teman di Makeup sendiri dengan dengan prestasi-prestasi beliau di dunia pendidikannya, ini kayak aku nggak mungkin gitu, dan ada masuk di 5 besar tuh rasanya nggak mungkin. Jadi kalau misal kebanggaan ya emang nggak bisa disebutkan se-insecure itu gitu untuk bisa datang ke FFI. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat alhamdulillah menang, kebanggaannya adalah yaitu mungkin sama dengan Regas, memacu untuk habis ini aku mau bikin apa lagi ya. Lebih ke situ kali ya. Oke. Kebanggaannya jadi menurut saya sih, saya dari dulu waktu masuk nominasi itu, menurut saya masuk nominasi di FFI itu udah suatu kemenangan tersendiri lah buat saya sebetulnya. Pada saat megang piala itu menurut saya tuh lebih kayak saya cuman bilangnya, terima kasih aja lah gitu. Terima kasih bahwa kemenangan yang saya pegang atau piala yang saya pegang itu sudah dikurasi oleh juri-juri yang sangat mendedikasikan dirinya gitu. Jadi semoga yang saya pegang itu juga piala yang tepat lah di. Wow, luar biasa banget. Dan semoga itu bukan piala yang terakhir ya Mas. Terus ada piala berikutnya. Nah, apa sih yang biasanya Mas Batara lakuin ketika breakdown ide kreatif gitu untuk menentukan film ini tuh mau dibawa ke arah mana nih? Pertama tuh judul. Jadi saya tuh tipikal yang lihat judulnya dulu. Jadi kayak ini judulnya posesif gitu misalnya waktu itu film ngeliatnya tuh ini apa nih konteks di dalam judul ini. Nah, habis itu baru baca skrip.
setelah baca dari skrip saya coba nyari korelasinya gitu. Kira-kira visual apa yang cocok buat film tersebut. Kurang lebih kayak gitu sih. Kebanyakan dari judul kayak Sebelum Iblis Menjemput misalnya sama Timo. Oke, berarti apa yang terjadi pada saat iblis menjemput? Nah, itu makanya itu punya imajinasi. Jadi intinya waktu itu saya selalu di situ, terus saya nyari di skrip, di scene-nya gitu, nyari oh yang bagian ini nih. Bagian waktu tiba-tiba kita bikin ada cahaya merah masuk di dalam ruangan dan segala macam. Nah, ini saya kayak ngobrol sama Timo lumayan kayaknya nih harus kayak gini gitu. Inilah disinilah poinnya nih Sebelum Iblis Menjemput. Ini dia nih. Dijemput di depan rumah kan gitu kan rasanya. Apa gimana rasanya? Saya sih belum pernah sih dijemput, jangan dulu ya. Jangan sampai kita dijemput iblis ya. Jangan sampai kita dijemput iblis dan dapat pacar posesif. Jangan sampai. Ya kurang lebih sih seperti itu. Maksudnya pentingnya baca skrip dan lihat judul itu buat saya sangat penting banget buat ngelihat gambarnya kira-kira seperti apa gitu. Dan scene-scene apa yang paling penting di film itu. Oke, nah kita beralih ke Mbak Eba nih. Kalau Mbak Eba sendiri kan udah dipercaya juga nih sama banyak sutradara, banyak judul film juga yang sudah ada Mbak Eba di dalamnya. Nah kalau misalnya prosesnya sendiri untuk menentukan ini nih nanti tata riasnya mau kayak gimana, itu tuh biasanya teknisnya seperti apa sih Mbak dari awal? Ada judul nih, gimana sih nge-breakdown-nya? Biasanya setiap baca skrip tuh kadang ada skrip yang berat tuh dalam artian susah tergambar karakternya, ada juga yang ngalir yang dimana pada saat baca tuh kita sudah tergambar karakternya mau seperti apa gitu. Nah pada saat membaca itu aku lebih sering sekaligus menggambarkan karakternya yang kemudian aku coba cicil. Dari misalkan scene 1 ada karakter ini, oh sepertinya ini deh gitu. Setengah dari skrip itu sudah tergambar tuh biasanya secara pengkarakteran. Nah itu biasanya aku cicil dari karakter si A gitu. Yang aku simpulkan dari setengah skenario biasanya aku catat dulu. Karakternya seperti ini, terus kemudian aku coba aku coba mendekatkan skenario itu terhadap film yang pernah aku tonton. Biasanya ke sana. Terus kemudian aku mencoba cari referensi pendekatan karakter, misalkan posesif, tipe karakter yang posesif itu seperti apa gitu ya make-upnya. Biasanya aku bikin deck dulu. Sebelum aku bisa ketemu sama sutradaraku. Itu bahan di mana aku bisa berdiskusi gitu. Begitu bikin deck, terus kemudian aku minta kesempatan untuk bisa ngobrol sama sutradaraku apa yang ada di kepalaku, atau memang aku bisa mendengarkan apa yang ada di apa yang dimau sama sutradaraku untuk bisa aku samakan gitu. Nah ketika itu sudah terjalin biasanya kan ada tes make up tuh, ada waktu di mana ketemu sama pemain. Di situ juga kesempatanku untuk bisa berdiskusi, untuk menyamakan apa yang ada di kepalaku, yang sudah kita matangkan sama sutradara, aku diskusikan sama pemain, karena menurutku itu satu hubungan kerja yang sangat dekat ya antara makeup sama pemain. Ada kenyamanan, ada hal yang tanggung jawab di pekerjaan lain, itu aku merasa harus diskusikan gitu. Lebih ke situ sih. Oke, karena kalau masyarakat umum kan taunya penata rias sama aja nih misalnya sama mua atau makeup artist gitu. Ternyata beda loh. Kalau misalnya di film kan harus sesuai dengan karakternya. Kalau misalnya mua mungkin ada yang nikahan harus sepangling mungkin. Justru kalau di film sebaliknya ya Mbak ya, serealistis mungkin gitu. Kalau bisa jangan pakai bulu mata gitu. Kayak semua gitu orang ya. bisa bikin cantik, tapi belum tentu semua orang bisa bikin karakter. Nah, gitu. orang bisa bikin cantik, belum tentu dia bisa bikin karakter. Setuju, Mbak Eba 2024. Oke, wow itu seru banget ya dari penata riasnya sendiri nih di dalam sebuah film. Nah, kalau beralih ke Mas Regas nih, Mas Regas sendiri sebagai sutradara memilih seorang DOP dan juga penata rias tuh biasanya kayak, maksudnya bersinergi dengan mereka tuh gimana? Apa aja biasanya jadi karakteristik utama untuk menentukan kayak, yaudah deh di produksi ini kayaknya sama si A nih atau sama si B, itu gimana? Mungkin jawabannya adalah punya waktu. Jadi punya waktu yang banyak untuk berdiskusi gitu. Karena saya itu kan
kebanyakan mikirnya cerita, terus kemudian emosi gitu. Tapi menerjemahkannya ke dalam sinematografi maupun penataan rias itu kan saya bukan ahlinya di bidang itu. Jadi pengen banyak ngobrol gitu. Jadi begitu naskah sudah selesai, mungkin yang saya lebih ceritakan ke DOP dan ke penata rias itu lebih kebanyakan rasa apa yang pengen saya capai di midpoint cerita. Misalnya karakter berada di dalam titik terendahnya. Nah biasanya sinematografer akan memberi usulan. Bagaimana kalau pencahayaannya di sini dibikin lebih tidak terlalu terang, tapi lebih di sudut sana ada cahaya, di sudut sini ada cahaya, lalu di sini gelap begitu. Oh, ada approach seperti itu ya. Itu kan saya jadi dapat feedback dari sinematografer. Kalau tata rias juga sama, misalnya di babak keempat gitu ya, itu karakter di sini sudah nuansanya tidak makan karena dia mengalami tingkat kesetresan yang luar biasa karena konfliknya gitu. Kira-kira menerjemahkannya ke dalam makeup bagaimana? Oh lalu ada usulan bagaimana kalau kukunya pun kotor gitu, lalu bibir sedikit pecah-pecah gitu. Itu kan, oh saya jadi dapat masukan. Nah dari diskusi-diskusi itu biasanya kita dapatkan saat reading, saat reki, saat hunting lokasi, sampai pada saat test cam gitu. Saya pada saat test cam betul kayak tadi Mbak Eba bilang sama Mas Batara tuh makeup dan DP itu saling bekerja sama karena ketika makeup sudah dicoba tapi ketika di depan kamera berbeda gitu kan. Terus biasanya DP lalu memberi input kalau misalnya di bagian bawah mata misalnya mungkin bisa lebih gelap karena lightingnya kebetulan sisinya dari sini. Nah disitulah makeup masuk dan memberi tingkat kegelapan sedikit di bawah mata. Oh ternyata memang langsung bener, langsung tercipta beda gitu di depan monitor. Nah, waktu untuk kolaborasi ini yang saya tuh sebetulnya dari dulu merasa proses persiapan itu sangatlah penting gitu, sangatlah yang semakin panjang semakin baik karena hal-hal kreatif baru makin ditemukan. Karena kan kalau orang umum mungkin taunya ketika proses pembuatan sebuah film adalah proses syutingnya, tapi ternyata sebelum itu kan juga ada proses persiapannya. Betul. Nah inilah sinergi dari semua yang ada terlibat di dalamnya. Ini makin menarik lagi ternyata ya, dan ini baru dari satu angle sutradara loh, apalagi sutradara yang lain mungkin ada lagi angle-angle yang berbeda. Tapi kembali lagi ke Prilly sebagai seorang pemain itu kan bisa dibilang adalah media dari kreativitasnya orang-orang di belakang layar nih. Gimana caranya kamu menampilkan emosi yang diminta oleh sutradara, mungkin juga tata rias yang sudah dibuat semaksimal mungkin, arahan dari kamera juga harus bagaimana dan sebagainya. Itu kolaborasi dari semua divisi itu yang kamu rasakan sendiri sebagai seorang aktris tuh seberapa penting sih untuk menimbulkan emosi itu di kamera? Wah penting banget. Makanya menurut aku proses reading itu yang justru terpenting. Jadi kalau di lokasi aku justru nggak pernah baca skrip karena udah hafal, udah kayak udah bener-bener di breakdown di reading. Jadi pas di lokasi tuh aku cuma cukup tanya ini scene berapa, misalnya scene 23, aku udah tahu itu scene yang mana gitu. Karena readingnya bener-bener seserius itu dan biasanya aku diskusi sama sutradaranya sampai ke shot-shotnya gitu. Misalnya kayak di adegan ini mau berapa shot dan mau shotnya itu medium atau jauh gitu. Jadi teknis-teknis kayak gitu tuh aku harus diskusiin sama sutradara. Nah terus terjadi juga di Karegas, di reading Karegas juga pertama kali aku syuting itu sambil ngeliatin muka aku sendiri, yang akhirnya aku mempelajari anatomi muka aku. Apalagi di OP juga suka ngomong, aku ambil angle sebelah sini ya soalnya lebih kelihatan mata kamu lebih gini. Oh jadi aku blockingnya harus gini ya. Jadi bener-bener harus ngobrol sama DOP, ngobrol sama sutradara, dan juga penata rias juga itu penting banget buat aku. Karena kalau make up-nya salah, aku ngerasa aku bukan karakter itu soalnya. Tapi makanya aku penasaran sebenarnya sama Mbak Eba sih. Kalau misalnya dapat skrip terus harus menentukan make up-nya ini harus realistis atau surreal tuh gimana ya nentuinnya? Kayak realistis tuh kayak gimana, surreal tuh kayak gimana. Karena aku juga dengar dari beberapa penata rias yang paling susah justru ada yang bilang, kalau kita kan mikirnya kayak surreal susah gitu ya, tapi ada yang bilang realistis malah lebih susah lagi karena no makeup atau sesuai dengan kenyataan gitu ya, susah gitu, yang harus tetap kelihatan pori-porinya gitu atau tetap kelihatan flow-nya di dalam muka, di dalam wajah si aktor tersebut tuh gimana sih menentukannya, Mbak? Ya untuk makeup surreal dan real tuh memang dua-duanya menurutku ya, dua-duanya satu punya tingkat kesulitan yang sama sebetulnya. Kalau kita bicara real dulu ya, gitu ya. Makeup yang real banget
dan realistis. Gini, setiap individu orang make up itu memang orientasinya sama semuanya, pengen klien kita tampak cantik gitu ya. Nah, untuk bikin karakter yang real banget, kadang ada satu pertentangan batin sebetulnya, di mana kita harus tune down sekali. Di sisi lain sebetulnya setiap dari individu orang make up itu pengennya cantik. Nah, pada saat ada yang komentar, udah nih gitu aja, nggak diapa-apain. Itu tuh ini ya, kalau kasar, rasanya pengen deh nimpalin omongan yang padahal karena untuk tidak mengapa-apakan itu satu perlawanan maksimal untuk orang make up ya gitu. Untuk tidak diapa-apain itu satu effort gitu untuk bisa menekan tidak diapa-apain. Jadi itu tingkat kesulitan menurutku ya. Tapi nggak diapa-apain pun sebenarnya diapa-apain, cuma kelihatannya kayak nggak diapa-apain, itu justru yang susah loh. Iya. Tapi memang ada hal yang memang aku bisa memutuskan untuk kayak nggak usah diapa-apain. Pada saat tidak memutuskan untuk tidak diapa-apain itu satu penolakan batin yang luar biasa antara kebutuhan kamera yang memang nggak harus diapa-apain dengan kebutuhan kebutuhan sok kerja gitu. Dimana mental orang make up tuh semuanya harus kelihatan cantik gitu. Itu tuh pertentangan batin. Terus kemudian realisnya untuk make up no make up memang secara sinematografi itu perlu banget butuh shape gitu ya. Kalau ada bahasa, soalnya kalau nggak pakai shading tuh mukanya bulat semua, emang itu betul gitu. Dimana memang perlu lampu, perlu filter gitu ya. Nah, itu tadi balik lagi ke arah ke jenjang, karena itu butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menghasilkan sesuatu yang jadi halus banget, yang padahal kita udah pakai shading tapi kok seperti nggak pakai shading. Nah, itu kan jenjang tuh ya, gitu, itu gejala jenjang. Ditambah nanti mata kamera dan lampu kamera yang luar biasa. Itu makanya memang aku juga suka bawel, suka nyikut Batara kelihatan nggak ya itu garis-garisnya Batara. Aku memang suka banget ganggu. Mungkin dia juga sebel, tapi emang itu yang aku lakuin. Batara itu shading aku kelihatan nggak? Batara itu garis mata aku kelihatan apa? Karena mata kita sama mata kamera beda. Beda betul. Jadi kadang ya pernah di produksi sebelumnya di ruangan makeup tuh udah enak gitu, tapi begitu masuk ke kamera, my god, ini kenapa makeupku jadi kayak gini? itu terjadi banget. Itu berasa kayak, oh my god, ini kayak skripsi lagi gitu. itu yang selalu terjadi gitu. Jadi emang makeup tidak diapa-apakan, makeup yang minimalis diapa-apakan tapi seperti tidak diapa-apakan. Dan satu lagi yang surreal itu di project Abrakadabra ya, aku merasa itu project pertama yang aku seperti menghalalkan warna-warna yang dulu di kamera tuh nggak boleh. Yang di kamera nggak boleh tuh warna-warna kayak gimana tuh, Mbak? Gini, kan ketika eksterior itu kan semua lampu, matahari, shining semua gitu ya. Nah, itu sangat dihindari sama bronzer gitu ya, karena makin too much. Tapi di situ justru perlawanan di mana aku nggak apa-apa deh kayaknya ini harus pakai bronzer. Jadi warna-warna tanah gitu kan, biasa film-film kan standar warna tone-nya ke sana, tapi pada saat di project itu semua warna yang dulu itu nggak boleh deh warna ini gitu ya, walaupun memang tidak pernah ada kata tidak boleh, tapi secara visual kok agak ada warna-warna yang ganggu. Tapi semua di project itu semua warna aku merasa sah-sah aja gitu. Se bronzer di exterior day pun juga ternyata masih asik-asik aja. Nah itu udah larinya ke surreal ya, dimana semua kita bisa mengekspresikan
apapun yang ada di kepala. Prosesnya panjang banget loh. Beneran aku tuh kalau syuting film tes makeup bisa sampai berkali-kali ya kita untuk menentukan eyelinernya segini deh, ntar hapus lagi, ntar gini deh. Itu sesimpel itu aja, prosesnya panjang. Jadi buat kalian yang nonton filmnya masih bajakan tuh keterlaluan. Karena prosesnya panjang banget, jangan nonton bajakan gitu, dan nontonnya harus beneran di tempat yang legal dan terus didukung ya perfilman kita gitu, supaya penontonnya juga bisa tahu bahwa kita bikin satu film itu susah banget, melibatkan banyak pihak, diskusinya juga panjang banget untuk menghasilkan sebuah karya yang hopefully bisa disukai dan memberikan impact yang positif. Tapi ini kalau misalnya ngomongin sosok-sosok yang ngobrol sama kita di sini, itu kan memang benar-benar sosok-sosok yang udah nggak usah diragukan lagi deh ya. Tapi kalau melihat sendiri tentang perfilman di Indonesia sekarang ini dari bidang masing-masing deh, dari sutradara, dari penata rias, dari DOP, dari aktrisnya sendiri, gimana sih tanggapan kalian masing-masing dengan perkembangan yang ada sekarang? Kalau dari siapa, Mas Regas dulu, dengan perkembangan sutradara-sutradara baru misalnya? Iya, keragaman genre ya kalau saya lihat sekarang, maksudnya semakin banyak gitu. Mulai dari yang drama yang heartwarming ada, action ada, heist ada, pencurian gitu ya. Terus kemudian yang courtroom drama gitu ada, terus yang kemudian horor ada gitu. Dan juga yang keragaman juga bagaimana cara distribusi, yaitu distribusi internasional juga. Jadi yang film-film di mana world premiere di festival internasional gitu. Seperti filmnya Nana gitu ya, Before Now and Then di Berlin International Film Festival. Terus tahun ini ada Tale of the Land gitu, premiere di Busan International Film Festival. Ada Crocodile Tears yang premiere di Toronto gitu. Jadi jalur distribusi yang tidak hanya di dalam negeri tapi luar negeri jumlahnya makin terbuka gitu. Dan saya rasa ini awalan yang sangat bagus gitu untuk kita ke depan gitu, bahwa seperti negara-negara di Asia Tenggara maupun di Asia lain yang sudah mulai membuka pemasarannya ke luar negeri gitu, seperti kita tahu Parasite yang dari Korea gitu ya, lalu film Thailand yang terakhir How to Make Millions Before Grandma Dies yang nggak cuma tayang di Thailand tapi di seluruh dunia pun juga tayang gitu. Rasanya dengan mendistribusikan ke internasional itu adalah satu peluang baru buat kita. Jadi saya rasa ini awalan yang sangat powerful. Oke, dan possible karena caranya juga sekarang udah banyak gitu ya. Oke, nah Mbak Iba deh, Mbak Iba apa nih? Kalau dari penata rias yang dilihat sekarang? Kalau dari tim make up sih untuk perkembangan film ya gitu. Cukup menantang, makin kesini tuh makin cukup menantang karena genre film tadi lumayan beragam ya gitu. Dimana dulu aku ada di titik yang selalu dapet drama gitu. Bahkan sempat merasa ada di titik bosan gitu ya. Kok dapetnya drama terus gitu. Nah, makin kesini tuh justru genrenya makin beragam. Itu yang akhirnya memunculkan satu kreativitas baru sih. Challenge baru juga ya, Mbak? Lebih ke situ aja. Oke, kalau dari Mas Batara gimana? Kalau dari DOP sendiri udah banyak belum sih nama-nama baru, Mas? Nama-nama baru, saya baru. Masa sih? Kita kan syukuran, wah. Kalau ngeliatnya sih perkembangan, maksudnya dari bidangku ya, maksudnya di era digital terutama gitu, memang akhirnya mempercepat teman-teman tuh untuk eksplorasinya tuh jadi lebih, ya mungkin mendukung yang tadi Mas Regas dan Mbak Iba bilang, maksudnya karena digital kita banyak eksplorasi ruang yang lebih dekat gitu, lebih gampang atau lebih mudah diraih. Kalau di zaman waktu kita analog mungkin akan lebih sulit gitu, bikin horor, bikin tema periodik itu kayak big budget banget rasanya dan segala macam. Nah menurut aku sekarang sih dengan adanya digital yang bisa mempercepat eksplorasi, memang harus ditemani dengan konsep pemikiran yang baik juga. Kalau cuma sekedar pengen ngasih pemaparan doang ya itu cuma jadi keberagaman yang mungkin bisa dibilang cuma banyak tapi tidak terlalu berbobot gitu. Nah maksudnya keseruan di era-era ini tuh menurut aku apalagi di kamera ya, kita tuh
ternyata kameranya yang dulunya cukup berat dan kayak harus pakai track dan segala macam, sekarang kita bisa pakai handheld sebagai full film, kita bisa pakai handheld dan segala macam sebagai ruang-ruang eksplorasi baru gitu. Jadi ya menyenangkan sih sebetulnya, era ini sebetulnya cukup menyenangkan gitu menurut saya. Kalau ngomongin soal perfilman Indonesia, ini kan ajang penghargaan tertingginya sebentar lagi akan diadakan nih, FFI 2024 di tanggal 20 November 2024. Ini menjadi edisi ke-48, betul ya. Temanya Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Nah, komitenya sendiri diketuai oleh Aryo Bayu. Terus juga ada Prilly Latukonsina di sini sebagai ketua pelaksananya, dan rangkaian kegiatannya sebenarnya udah banyak banget nih yang dilakukan. Mungkin boleh diceritain sedikit nih buat teman-teman yang menyaksikan ini. Apa aja sih rangkaian yang sudah dilalui selama road to-nya nih sampai dengan nanti di tanggal 20 November? Road-nya kita udah keliling 5 kampus ya. Kita udah di Kupang, Makassar, Padang, terus 2 terakhir itu di Jakarta, kita di UI dan di LSPR gitu. Terus di masing-masing kota itu kita melakukan dialog bersama supaya kita juga bisa berdialog dengan sineas-sineas lokal dan mempromosikan festival di daerah sana. Ya waktu di Kupang aku ke Flobamora Film Festival, di Minang juga kita mempromosikan Minang Film Festival, di Makassar juga begitu. Jadi supaya penonton Indonesia tahu bahwa festival itu bukan cuma FFI, tapi di setiap daerah juga kita mempromosikan aktor dan sineas yang emang kerja di sana untuk mempromosikan budayanya lewat film, mau itu film panjang maupun film pendek gitu. Terus sekarang yang pasti penjurian ya selalu menjadi peran utama Festival Film Indonesia gitu, dan kita udah melewati proses penjurian yang panjang, mulai dari kurasi dengan kurator yang dipilih oleh komite, asosiasi, terus juga sekarang lagi penjurian untuk menentukan pemenang dari 30, 20 nominasi dan pemenangnya siapa gitu kan, karena di 20 November ini. Jadi lagi deg-degan banget, para dewan juri, komite penjurian dan humas penjurian lagi sibuk banget sekarang untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan Piala Citra. Terus nanti di tanggal 15 juga kita akan melakukan press conference, dan baru tanggal 20-nya malam anugerahnya. Jadi ya semoga lancar sampai hari H, dan siapapun yang mendapatkan Piala Citra semoga layak dan bisa menginspirasi yang lain juga gitu. Karena aku yakin banget di sini pasti punya jagoannya masing-masing ya. Tapi jangan di-spill, tenang ya. Kita saksikan nanti di tanggal 20 November 2024. Terima kasih loh untuk jagoan kita tidak menyepil iya. itu ya. Karena kita agak takut kalau disuruh nyebutin siapa ya. Jadi nanti coba kita lihat ya di hari-hari tanggal 20 November apakah betul jagoan-jagoan yang menjadi juaranya ya. Tapi mungkin untuk menutup, aku boleh nggak tahu harapan untuk FFI 2024 dari masing-masing narasumber yang ada di sini? Dari Mas Regas? Ya mungkin ya itu tadi, karena ketika kita mendapat nominasi dan kemudian mendapat penghargaan, itu adalah suatu energi kan, yang besar gitu. Sehingga ya harapan saya FFI tahun ini menjadi api bagi semua insan film. Jadi yang tidak dinominasikan pun juga menjadi api semangat gitu, bahwa produktivitas sinema kita sekarang semakin besar, keragaman genre-nya juga semakin banyak, dan saya rasa bibit-bibit muda kayak yang tadi Prilly cerita, bagi orang yang nggak kuliah film tapi pengen jadi pembuat film, itu pun makin terbakar semangatnya gitu, bahwa sekarang membuat film sudah tidak seberat prosesnya dulu, di mana kita masih pakai seluloid gitu ya. Sekarang aksesnya sudah semakin besar, jalur distribusinya pun semakin banyak, kru-kru yang ikut mendukung pun juga semakin banyak. Jadi saya rasa untuk kita bisa berlanjut generasi perfilman kita, bibit-bibit muda inilah pun yang saya harapkan dari FFI 2024 ini pun ikut terinspirasi dan terbakar semangatnya. Oke, siap Mas Regas, terima kasih banyak. Mbak Eba, gimana Mbak Eba harapannya untuk FFI 2024, dan mungkin kalau mau di-spill nih ya, tips singkat biar bisa jadi the next Mbak Eba. Apa ya? Ya mungkin nggak jauh beda sama Regas ya, bahwa FFI akan jadi satu tolak ukur kita sineas untuk terus semangat melakukan progres yang terus-menerus gitu ya, melakukan banyak hal sebagai wadah untuk tolak ukur
sinias lebih berkreasi lagi aja. Paling itu aja sih. Mas, Iya. Mas Batara gimana? Harapannya. Harapan dulu deh buat Harapannya FFI buat 2024. FFI semoga menjadi tempat berkumpul yang luhur untuk semua filmmaker di negara kita, di Indonesia tercinta. Asik. Siapapun apa bahasanya, siapapun pemenangnya itu hanya selebrasi. Yang penting kita saling menghargai karya teman-teman kita. Benar. Dan terus berkembang seperti yang kita mau. Tentunya kita punya harapan masing-masing di dalam hati kita terhadap perfilman, dan ya kita bisa lebih dilihat oleh halayak dunia lah. Kurang lebih seperti itu. Terakhir untuk penutup mungkin Prilly mau menyampaikan harapannya untuk FFI sebagai ketua pelaksana tahun ini. Terus juga mungkin mau sekalian sharing buat teman-teman, kali ada yang mau jadi aktris juga nih kayak Prilly. Silakan. Kalau aku sih harapannya sebagai ketua pelaksana semoga serangkaian acara Festival Film Indonesia 2024 sampai 2026 akan lancar. Karena aku kan sampai 2006, jadi semoga lancar sampai 2026. Dan seterusnya gitu, bisa dilanjutkan dengan baik dan lebih baik lagi gitu. Yang pasti semoga FFI bisa mewadahi para sineas-sineas hebat dan calon-calon sineas yang akan datang juga. Apalagi di FFI tahun ini dan tahun-tahun kedepannya kita tuh banyak kategori-kategori baru kan. Sebenarnya ada kategori pilihan penonton itu dari 3 tahun yang lalu waktu diketuai oleh Reza Rahadian. Jadi bukannya cuma pilihan juri aja, tapi kita juga melibatkan penonton untuk memilih siapa aktor dan film favoritnya. Dan di tahun ini juga akan dihidupkan kembali Piala Antemas. Jadi kita akan memberikan penghargaan untuk film-film yang meraih penonton terbanyak. Jadi bisa jadi semangat banget kan, bukan hanya semangat bikin film festival atau acting harus gimana, tapi juga gimana caranya kita mencuri hati penonton gitu, untuk memilih kita juga dan untuk menonton film kita, karena ada juga apresiasinya dari Festival Film Indonesia. Jadi mewadahi semua genre film dan tema film gitu, nggak hanya bergantung di tema-tema tertentu, tapi semua yang membawa isu-isu penting atau membawa tema apapun, budaya apapun, itu sama pentingnya di mata kita semua gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh narasumber. Terima kasih banyak Mas Regas, Mas Batara, Mbak Eba, dan juga Prilly. Dan untuk menutup sesi ini kita ada penyerahan plakat. Jadi sebagai ketua pelaksana. Bukeplak aku dikeplak mulu. Bukeplak mau kasih nih. Ada plakat sebagai tanda terima kasih sudah bekerja sama dengan FFI di kali ini. Silakan yang pertama diberikan kepada Mas Batara dulu. Iya, yeay. Ajarkan aku mau jadi DP underwater. Siap. Tahu aja mau bikin Aquaman bentar lagi. Oke, berikutnya Mbak Eba, terima kasih. Foto dulu Mbak Eba. Yeay. Yes, dan terakhir untuk Mas Regas. Sutradaraku. Thank you. Mas Regas. Sambil diabadikan dulu momennya. Nah, Terima kasih terima kasih semuanya. banyak sekali lagi semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Wow, luar biasa. Dan terima kasih banyak tentunya untuk semua yang sudah menyaksikan. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk BNI, Implora, Perfect Water, dan Azarin yang sudah mendukung acara ini. Sekali lagi semoga FFI 2024 bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga semua yang terpilih juga bisa memberikan kembali yang terbaik karya-karyanya di tahun-tahun berikutnya. Akhir kata saya Astri Ovi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa lagi di acara-acara FFI berikutnya. Bye-bye.